Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi. Apa kabar? Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu, tentunya bahagia ya. Dan video kali ini baru saya tayangkan ya teman-teman, setelah berkali-kali saya mencoba untuk mendapatkan hasil yang betul-betul rasanya tuh enak dan juga garing renyah ya. Nah, setelah menghabiskan beberapa kilo terigu dan berkali-kali membuat isian kari pap, baru saya mendapatkan resep ini ya, dan ini saya bagikan gratis tis. Semoga bermanfaat. Silahkan untuk disimak dan ditonton sampai selesai ya teman-teman. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, di sini sudah saya timbang 300 gram tepung protein sedang, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan juga kaldu bubuk ya. Lalu ini diaduk dulu ya semuanya hingga tercampur rata. Kemudian ini saya timbang untuk margarinnya sebanyak 50 gram. Ini sambil saya timbang ya. Ini saya pakai Blue Band untuk margarinnya. Kemudian ini akan saya aduk menggunakan tangan, pastikan tangannya sudah bersih ya, sudah dicuci bersih. Ini aduk aja sampai tercampur rata. Jangan diuleni atau ditekan-tekan yang keras banget ya. Jadi ini cukup diaduk-aduk aja sampai membentuk butiran pasir seperti ini ya. Kemudian selanjutnya tambahkan air. Untuk jumlah air di sini saya pakai 120 ml. Nah, ini masukkan secara bertahap, kemudian diaduk-aduk aja seperti ini. Tidak perlu ditekan atau diuleni seperti membuat roti atau donat ya. Karena kalau kita uleni seperti membuat adonan roti atau donat, nanti adonannya tuh akan membentuk gluten gitu, sehingga nantinya akan ngaret gitu ya teman-teman. Jadi akan susah dibentuk ya. Jadi ketika dipipihkan atau kita roll itu akan balik lagi gitu ya teman-teman. Dan hasilnya pun nanti tidak renyah. Nah, jadi supaya renyah, jadi tipsnya tuh membuat pastel atau kari pap. Nah, cukup tercampur rata dan diaduk-aduk seperti ini aja ya. Nah, kalau sudah membentuk gumpalan seperti ini, selanjutnya ini kita akan istirahatkan. Kita tutup atau bisa dibungkus menggunakan plastik ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat adonan B atau adonan kedua. Ini saya pakai tepung beras sebanyak 150 gram, kemudian 80 gram margarin. Ini sambil saya timbang ya. Kenapa saya pakai tepung beras ya teman-teman? Karena supaya menghasilkan si kulitnya tuh yang betul-betul garing dan renyah ya. Jadi perpaduan margarin dan tepung beras ini menghasilkan adonan yang renyah banget ya, garing gitu ya. Oke nih, kalau sudah ini istirahatkan juga ya teman-teman. Dan setelah 30 menit kita akan langsung aja bagi-bagi adonan. Di sini saya akan timbang rata ya. Nih, ini akan saya timbang dulu ya keseluruhannya, kemudian saya akan bagi menjadi 10 bagian. Nah, dan untuk adonan B-nya pun ini dibagi rata ya. Jadi sama, kita timbang dulu keseluruhan kemudian dibagi 10 ya. Untuk tahap selanjutnya ini kita bulatkan. Selanjutnya kita akan roll, kita akan pipihkan seperti kita membuat pastel biasanya ya, kita pipihkan. Nah, seperti ini ya. Tapi tidak perlu yang lebar-lebar banget karena ini akan diisi dengan adonan B ya. Nah, ini dipadatkan dulu ya, dirapihkan dulu. Tapi jujur ya teman-teman, untuk resep ini sebenarnya saya udah dapat banget ya, untuk renyahnya, kriuknya, dan rasanya juga enak ya teman-teman. Tapi masih kurang puas ya, karena di sini jadi kerenyahan gitu ya. Nah, di sini saya perlu untuk trial lagi ya teman-teman, atau mencoba lagi ya membuat resep lain lagi gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan saya buat resep lagi, akan saya share lagi ya ke teman-teman dan hasilnya seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, oke nih, kita lipat-lipat seperti ini ya. Nah, pastikan rapet ya.
Nah, setelah kita gulung atau setelah kita isi adonan A dengan adonan B, kemudian ini kita pipihkan lagi atau kita roll memanjang seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian ini kita gulung. Nah, digulung ini supaya nanti hasilnya berlayer ya. Oke, ini kita rapetin ya. Bagian ujungnya ini boleh ya sedikit dicubit-cubit supaya nempel gitu. Kemudian ini kita rapihkan. Nah, untuk tahap selanjutnya ini kita roll lagi. Nah, ini jangan terlalu lebar ya, jadi harus agak sedikit panjang ya. Tidak perlu yang lebar-lebar. Ini memang agak rumit ya, membuat curry puff ini sedikit rumit, tapi kalau sudah terbiasa nanti akan menemukan selahnya gitu ya, jadi gampang juga gitu ya teman-teman. Oke, ini digulung lagi ya, jadi nanti hasilnya tuh akan berlayer. Oke, bagian ujungnya ini kita tipiskan, kita roll supaya mudah nempel ya. Nah, kira-kira seperti ini. Mohon maaf ya untuk kameranya ini redup terang ya. Ini memang dari HP-nya ya teman-teman. Jadi saya tidak tahu cara pengaturannya ya. Nah, oke, ini kita bagi dua. Kita bagi sama rata ya. Oke, di sini saya akan langsung aja. Akan langsung dibentuk ya. Nah, di sini kita bentuk atau kita roll seperti membuat pastel biasanya ya. Tapi di bagian ini betul-betul harus pelan-pelan dan perlahan. Karena setelah beberapa kali saya mencoba ya teman-teman, jadi kita harus ngikutin arah layernya itu. Kalau kita tarik ke bawah ke atas itu biasanya ngangkat dia ya. Jadi kita harus benar-benar pelan-pelan dan harus ngikutin layernya. Jadi harus berputar gitu ya. Tapi bentuk sedikit agak lonjong ya supaya nanti hasilnya tuh gendut gitu ya. Nah, oke, nih dibalik ya. Bagian atasnya tadi jadi bagian bawah gitu ya. Nah, ini kita isi dengan isian. Untuk isiannya nanti akan saya buatkan video terpisah ya. Nah, untuk isiannya ini saya sudah berkali-kali membuat isian untuk uji coba membuat resep, dan sudah menghabiskan kurang lebih 3 kilo tepung ya teman-teman untuk mencoba resep ini ya, untuk mendapatkan hasil yang betul-betul enak, renyah, garing gitu ya. Oke, ini dirapatkan, ditekan-tekan ya supaya tidak ada yang kebuka. Ini dipilin seperti membuat pastel pada umumnya ya, seperti pastel biasa ya. Nah, oke nih, layernya sudah kelihatan ya. Oke, ini sudah selesai. Satu resep ini dapat 20 biji, tapi di sini di video ini lebih dari 20 ya, karena ada sisa bahan bekas saya uji coba gitu ya bikin resep. Oke, di sini akan saya stok untuk pastel frozen atau curry puff frozen ya. Nah, di sini teman-teman ya, baru pengalaman ya teman-teman. Ini minyaknya belum begitu panas. Jadi, kalau dia minyaknya belum begitu panas, nah, si layernya itu rentan terbuka ya teman-teman. Jadi dia mekar ya, karena di sini kan kita pakainya tuh tepung beras ya. Jadi mudah terbuka, sehingga ini akan mengakibatkan tuh menyerap minyak atau minyaknya tuh masuk ke dalam ya. Nah, jadi saya sarankan
Kalau mau digoreng setengah mateng ataupun mau digoreng langsung mateng, itu minyaknya harus betul-betul panas terlebih dahulu ya. Jadi suhunya tuh harus betul-betul panas. Oke, ini saya coba yang kedua. Ini minyaknya tuh sudah panas. Dan di sini saya pakai api besar. Untuk tadi yang pertama saya pakai api kecil. Ini pakai api besar. Nah, setelah dibalik seperti ini baru apinya tuh dikecilkan ya, supaya tidak gosong gitu ya. Karena di sini kan digoreng setengah matang, dan supaya si kulitnya itu tidak gosong di luar, mentah di dalam gitu ya. Jadi harus dikecilkan lagi apinya ya setelah menggunakan api besar. Nah, ini bisa lihat ya untuk gorengan yang pertama tuh layernya tuh kebuka. Jadi ini rentan masuk minyak ya. Jadi bocor gitu ya. Oke, untuk gorengan yang berikutnya ini ya tuh bisa lihat ya perbedaannya. Ini saya pakai api besar dan suhunya tuh sudah panas. Jadi dia tidak terbuka, layernya tetap terlihat ya. Nanti ini bisa di stok di frozen dan bisa juga digoreng matang langsung ya. Jadi caranya seperti tadi ya. Nah, ini setelah digoreng setengah matang, kemudian ini esokan harinya ya. Ini saya goreng lagi. Dan ini yang terbuka-terbuka ini ya teman-teman tuh masih berminyak ya. Tapi ini memang renyah banget ya, kulitnya tuh garing renyah. Kalau dimakan tuh masih renyah tuh enak banget teman-teman. Jujur ini saya recommended banget deh untuk resepnya ya teman-teman. Tapi ini pun saya belum puas 100% ya teman-teman. Saya akan masih mencoba lagi membuat resep lainnya ya teman-teman, supaya hasilnya tuh lebih maksimal ya. Oke, sekian dulu videonya. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.